Semoga Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat datang semuanya ke pelajaran Kitab Wahyu. Oke? Sebelum kami berdoa, sebelum kami membaca dan belajar tentang firman Tuhan, mari kita berdoa, mari kita minta Tuhan untuk Dia memberkati pertemuan ini, untuk semua orang akan menonton video ini, participar pertemuan ini, bisa mengerti apa yang adalah kehendak Tuhan pada hidup kami. Amin. Tuh, silakan berdiri, tutup mata dan konsentrasi. Tuhan, oleh kuasa di namamu, kami di saat ini kami masuk di hadiratmu. Dan kami minta Tuhan sekarang, semoga Roh Kudus-mu bisa bekerja selama pertemuan ini. Semoga engkau bisa urapi mulut saya, untuk saya bisa berbicara pada jemaatmu apa yang engkau mau berbicara dengan mereka. Semoga engkau membuka telinga kami, espírito telinga kami, so kami bisa mendengar, dan semoga engkau bisa membuka hati kami juga, dan kami bisa taat apapun kami akan belajar hari ini. Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, berkatilah semua hamba-mu, semua orang sekarang dia participar bersama kami di ibadah ini, di pelajaran ini. Dalam nama Yesus Kristus kami mau memberikan seluruh di tanganmu. Dalam nama Yesus Kristus, minta Tuhan sekarang berbicara dengannya. Ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, berkatilah jemaatmu. Dalam nama Yesus Kristus, jika Anda setuju, katakan amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Oke, selamat datang semua pada program, pada pertemuan kami. Anda tahu kami setiap hari hari Minggu sore kami ada ibadah di ibadah sore, dan kami belajar tentang Kitab Wahyu. Oke? Pelajaran ini kami akan membaca Kitab Wahyu, karena di Brasil uskup kami dia tuliskan buku ini. Nama buku ini adalah Dunia Akan Membakar. So, pelajaran Alkitab kami akan berdasarkan di buku ini. Amin. Karena ini bicara tentang Kitab Wahyu. So, hari Minggu lalu kami mulai berbicara tentang ketujuh gereja di Asia. Kami berbicara tentang igreja Éfeso. Hari ini kami akan berbicara tentang gereja Esmirna. Okay? Gereja Esmirna. Okay? Di Wahyu bab 2. Okay? Anda siap? Okay, mari kita baca. So, Wahyu bab 2 dan ayat 8. Kita berkata, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Esmirna. Anda tahu, setiap kali di Kitab Wahyu Tuhan bicara tentang malaikat jemaat, ini adalah apa? Ini adalah pendeta. Karena apa yang pekerjaan dari malaikat? Malaikat dia kirim firman Tuhan dari Tuhan pada Israel. Anda bisa melihat, kadang-kadang Tuhan dia berbicara dengan Abraham, dengan Ishak, dengan Yakobus, dengan Musa. Dia gunakan satu malaikat untuk memberikan firman Tuhan pada mereka. Hari ini Tuhan dia gunakan hidup di pendeta, di altar, untuk berbicara firman dari Tuhan pada jemaat. Ya, kami tahu pendeta tidak bersumpah, kami manusia, kami ada bersumpah. Tapi di saat satu orang dia
dia memberikan hidup dia 100% untuk menjadi instrumen di tangan Yesus, dan Tuhan gunakan orang ini untuk berbicara firman Tuhan. Okay, so saya malaikat de jemaat de Sauti Indonesia. Okay, semua gereja lain ada malaikat. Jika malaikat Tuhan dia setia pada Tuhan, pasti Tuhan ada bebas untuk berbicara dengan jemaat. Sebab ini pendeta dia selalu harus berdoa datang dekat Tuhan, karena jika dia jauh dari Tuhan dan tidak ada koneksi antara Tuhan dan gereja. Karena pendeta dia seperti jembatan dengan jembatan ini dia bisa membawa firman Tuhan dari Tuhan pada jemaat. Ok, so dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Smyrna Anda tahu ini di Turki. Saya akan tunjukkan padamu de foto. Anda bisa melihat sekarang foto di jemaat di Smyrna. Setelah ini saya akan tuliskan padamu. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. So, Tuhan dia yang awal, yang akhir. Apa yang terjadi? Ini terjadi di Tuhan. Tuhan dia abadi, né? Dia abadi. Dia hidup selama-lamanya. Tuhan dia tinggal di masa lalu, dia tinggal di sekarang di hadiah, dan dia tinggal di masa depan. Okay? Karena Anda harus mengerti ada dua jenis waktu. Ada waktu dari surga, waktu dari dunia. Alkitab berkata satu hari di surga itu seperti 1000 tahun di dunia, dan 1000 tahun dunia ini seperti satu hari di dunia, di surga. Karena ada dua jenis waktu. Ada waktu Kronos, ini jenis waktu kami ada di dunia, dan ada waktu Kairos. Ini adalah jenis waktu ada di surga. Oke? So, saya akan tunjukkan kepadamu foto dan lokasi gereja Smyrna. Lihat sini. Ya, Anda bisa lihat sini, ini lokasi gereja di Smyrna sebelum, né? Sini. Anda bisa melihat sini. Ini tempat ini di Turki, né? Di Turki. So, Anda bisa lihat di foto pertama. Anda bisa melihat de reruntuhan dari gereja, né? Di foto kedua, biasa Anda bisa lihat ada banyak pillars, né? Dan foto ketiga Anda bisa lokasi gereja di 7 gereja di Asia, di Turki. Di hari ini ada Turki, tapi sebelum ini nama ini adalah Asia. Hari ini setiap kali kami mendengar tentang Asia, kami pikir ini de semua benua, né? Tapi sebelum Asia adalah di seperti tempat sini di hari ini Turki. So 7 gereja di Kitab Wahyu ada di sini di Turki. Okay? Okay, so let's move forward now. Okay, dan Smyrna adalah pelabuhan dan perdagangan yang kaya di Asia Kecil. Saat ini Izmir
kota terbesar ketika di Turki. Gereja Kristen di sana miskin dan teraniaya. Penderitaan mati syahid adalah ciri khas gereja ini karena pendirinya Polikarpus dibakar hidup-hidup oleh para penganiaya Roma yang tidak menerima kenyataan bahwa orang Kristen melayani Tuhan Yesus alih-alih kaisar. Ribuan juga menjadi martir setelah dia. So, Smyrna dia kota ini kaya, tapi gereja miskin, né? So, dan siapa pendeta, siapa uskup dari gereja Smyrna? Namanya Polikarpus. Polikarpus dia murid de Yohanes, né? Dan apa yang terjadi? Dia mati syahid adalah ciri khas gereja ini, né? So dia dibakar hidup oleh para penganiaya Roma, né? So dia mati di api. Tapi meskipun karena sebelum dia mati, Roma bertanya, oke, Anda bisa menolak Tuhan Yesus. Dan dia tidak menolak Tuhan Yesus. Dia tetap sendiri, dia sendiri setia pada Tuhan Yesus. Meskipun dia tahu dia akan mati. Anda bisa melihat kualitas dari imannya. Kehidupan dan kebebasan ditawarkan kepada Polikarpus tuajica. Jadi hanya dia mengutuk Tuhan Yesus. Tetapi dia menjawab, saya telah melayani Tuhan selama 86 tahun. Dan dia hanya melakukan saya dengan baik. Bagaimana saya sekarang bisa mengutuk dia ketika dia adalah Tuhan dan Juru Selamat saya? Sangat-sangat kuat imannya. Hari ini ada banyak orang jika Tuhan tidak menjawab doa mereka sudah menyerah iman. Saya datang di gereja, tapi ada satu orang dia tidak suka saya keluar di gereja. Ou saya keluar di gereja karena khotbah dari pendeta saya tidak suka. Ini kami bisa melihat banyak Kristen hari ini mereka sangat lemah. Kami harus menjadi seperti Kristen di masa lalu. Ini kualitas Kristen sangat baik. Mereka adalah siap untuk mati untuk Tuhan Yesus. Penganiayaan terhadap orang Kristen berlanjut selama berabad. Ratusan ribu, beberapa memperkirakan jutaan, terbunuh di Eropa selama Inquisisi. Mungkin Anda sudah mengerti, Anda mendengar tentang Inquisisi suci, né? Antara abad ke-13 dan ke-19. Kematian dengan penyiksaan terhadap mereka yang tidak menganut gereja Roma secara resmi dihapuskan pada abad ke-19. Tetapi penganiayaan terhadap iman evangelis terus ada cara yang lebih licik hingga hari ini. So, kamu tahu, semua orang setia dia selalu menderita penganiayaan. Ini di masa lalu, ini di abad ke-13, ke-19, dan hari ini sama. Karena apa yang kita berkata, memang setiap orang yang mau hidup beribadah
Di dalam Kristus Yesus akan apa? Menderita aniaya. Tuh, kami menderita aniaya. Siapapun yang mengusulkan untuk benar-benar mengikuti iman Kristen harus tahu itu mengancam kekuatan dunia ini yang tidak menerima atau tunduk kepada Tuhan Yesus. Karena itu orang Kristen sejati akan selalu dianiaya. Ya, so kami akan selalu menderita. Tapi jika kami setia pada Tuhan, kami akan berdiri sampai akhir. Amém? Kesengsaraan adalah salah satu karakteristik utama gereja Esmirna yang dihancurkan oleh pengejaraan. Namun, tanpa disadari para penganiaya, mereka turut andil dalam meningkatkan kualitas kerja e mandam kesetiaan umat Kristen di kota itu kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengizinkan semua yang benar-benar miliknya untuk melewati saringan kesengsaraan untuk keuntungan Anda sendiri. Jika tidak, dia tidak akan pernah akan mengizinkan itu. Dan bukan hanya itu, tetapi kita juga bermegah dalam kesengsaraan, mengetahui bahwa cobaan itu menghasilkan kesabaran, dan kesabaran itu pengalaman, dan pengalaman harapan. So, Anda bisa melihat di kesabaran kami, kesengsaraan kami terjadi, di akhir itu menjadi berkat pada kami. Karena apa yang terjadi? Mari kita melihat sekarang dua gereja, né? Gereja Éfeso dan gereja Esmirna. Di Éfeso tidak ada kesengsaraan. Mereka hidup baik. So, mereka orang di Éfeso mereka tidak selalu berdoa karena mereka tidak menerima kesengsaraan. Tapi Esmirna, mereka menderita kesengsaraan. Mereka tahu jika kami tidak berdoa selalu, kami akan mati, kami akan hancur. So, di akhir kesengsaraan Esmirna menderita, ini menjadi berkat pada mereka, karena sebab ini iman mereka selalu kuat, karena mereka selalu mencari Tuhan. Sekarang Anda bisa mengerti kenapa kadang-kadang Tuhan dia biarkan hambanya dihadapi tantangan. Karena di saat hadapi tantangan, saya bawa di kaki Yesus dan saya mencarinya. Dan semakin saya mencari Tuhan, semakin kuat saya akan menjadi. Amin. Jika tidak ada kesengsaraan, tidak akan ada kesabaran. Pengalaman dan jauh lebih sedikit harapan. Tidak adanya kesengsaraan menetralisir tindakan iman dan sebagai akibatnya membuat orang Kristen menjadi tenang. Di gereja di Éfeso, misalnya tidak ada kesengsaraan, tetapi dia sekarat secara rohani dalam kepuasan diri rohaninya karena telah meninggalkan cinta pertamanya. So, Tuhan mau kami kembali di kasih pertama. Amin. Kasih pertama. Gereja hari ini, mereka jauh dari Tuhan. Banyak orang sudah hilang kasih pertama mereka. Esmirna dianggap sebagai gereja yang kaya, terlepas dari kemiskinannya bahkan. Kehausan akan barang-barang materi telah menjadi jerat jahat yang nyata
bagi orang-orang Kristen yang tidak menaruh curiga. Karena berperan teguh pada kekayaan materi selalu menimbulkan kemiskinan rohani sebagai akibatnya. Bukan berarti kekayaan bukanlah hal yang baik bagi seorang Kristen. Apa yang kita bicarakan adalah bahwa tidak ada sesuatu pun, terutama kekayaan, yang boleh mengganggu hubungannya dengan Tuhan. Kita masih memiliki beberapa pelajaran penting dari apa yang Tuhan Yesus katakan kepada gereja di Esmirna, né? Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. So, kami bisa melihat di kekayaan dari Esmirna bukan kekayaan materi, tapi kekayaan secara spiritual. Karena meskipun mereka miskin, tapi secara spiritual mereka kaya, karena mereka ada kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan, mereka ada keselamatan mereka di dalam hidup mereka. Okay? Ini sangat-sangat penting. Dan sini dia Tuhan bicara, dia perhatian, né? Dia how can I say? Dia menarik perhatian dari banyak orang di gereja, mereka palsu, mereka jemaah iblis. Ini sangat penting karena Tuhan Tuhan he call us, né? He memilih kami untuk menjadi apa? Kuil dari Roh Kudus. Tapi ada orang mereka adalah apa? Jemaah iblis. Jemaah iblis. Kota Esmirna yang berkembang pesat memiliki populasi Yahudi yang besar dan berpengaruh, di mana banyak pemimpin agama bersekutu dengan Roma untuk menganiaya orang Kristen. Para religiosos ini menyobongkan diri sebagai umat perjanjian, orang-orang pilihan Allah. Bahkan setelah menolak Juru Selamat dan telah ditolak olehnya dalam kemunafikan mereka. Oleh karena itu, Yesus menyebut orang-orang palsu ini sebagai jemaah iblis. Dan perhatian dengan orang di gereja, mereka jemaah iblis. Ada banyak orang di gereja, mereka bukan kirim oleh Tuhan, mereka kirim oleh setan untuk hancur iman dari orang Kristen tulus. So, Anda harus menjaga-jaga dengan orang palsu. Ada banyak orang hari ini mereka jemaah iblis. Perhatikan bahwa sama seperti Yesus memiliki gerejanya di dunia ini, setan juga memiliki apa? Miliknya. Dan gereja setan ini bukanlah gereja yang secara terbuka menyatakan dirinya seperti itu. Gereja-gereja setan utama adalah gereja-gereja dari mereka yang mengaku dipilih oleh Allah dan sebenarnya bukan. Ini adalah gereja-gereja yang terlihat seperti orang Kristen, tetapi sebenarnya menganiaya orang-orang Kristen sejati dan mempromosikan doktrin-doktrin yang menjauhkan orang dari pesan murni Injil yang benar. Amin. So, di dalam gereja ada banyak orang mereka lahir dari Tuhan, tapi ada banyak orang mereka belum lahir dari Tuhan. Dan setan bisa gunakan orang ini untuk
hancur iman dari semua orang sudah lahir dari Tuhan. So, lindungi hatimu, lindungi keselamatanmu. Okay? Setan mempromosikan kepentingan mereka mempermalukan Injil di depan masyarakat dan menyebabkan dunia menggolok-olok gereja Tuhan yang disajikan dengan cara karikatur. Tuhan Yesus memberitahu malaikat Ismina bahwa dia sadar akan penghujatan ini. Tentu saja penghujat seperti itu tidak akan dibiarkan begitu saja. So Tuhan dia melihat, so orang mereka ada jemaah iblis dalam gereja, mereka selalu coba hancur gereja yang benar. Pasti Tuhan akan dibiarkan mereka. Tuhan akan judge mereka. Okay? Ada banyak orang di dalam gereja mereka tidak ada takut akan Tuhan. Ada banyak orang gereja mereka tahu mereka tahu setan gunakan mereka, tapi mereka biarkan setan gunakan mereka. Tapi pasti orang ini mereka akan menderita hukuman dari Tuhan. Pasti. So, 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. So kami bisa lihat that ada waktu ya iblis dia akan ada kemenangan melawan hamba Tuhan. Tapi Tuhan biarkan setan dia menang sedikit karena ada tujuan. Okay? So ini sangat penting jika Anda melihat, Anda setia pada Tuhan, tapi Anda melihat situasi tidak baik, jangan hilang iman. Karena jika Tuhan dia biarkan masalah ini datang, dia ada satu tujuan. Hanya tetap Anda setia. Jangan berhenti kesetiaanmu karena masalahmu. Okay? Masalahmu datang dan keluar, tapi keselamatanmu ini harus ini selama-lamanya. Okay? Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. So kami tidak bisa menjadi setia dengan Tuhan 1 tahun, 2 tahun. Kami harus setia sampai mati. Jika anda harus butuh untuk jika anda harus butuh dan mati pada jika anda harus butuh mati pada imanmu dan lakukan ini. Jangan, saya lihat banyak Kristen hari ini mereka takut dari mati. Jika saya yakin saya sudah diselamatkan, jika saya yakin jika saya mati hari ini, jiwa saya akan pergi neraka. Kenapa saya takut mati? Orang yang takut mati karena mereka tidak yakin tentang keselamatan mereka. Dan jika mereka tidak yakin tentang keselamatan mereka, dan mereka harus mencari Tuhan. Saya mengerti jika orang di dunia mereka takut dari mati karena mereka tidak bisa keselamatan. Tapi saya tidak bisa setuju dengan fakt orang di gereja, orang selalu dalam gereja dia tidak ada yakin tentang keselamatannya. Okay? Kami bisa melihat ada banyak orang mereka takut di pandemi ini. Jangan takut mati. Ya, Anda harus ikuti protokol kesehatan, tapi jangan takut. Jika Anda takut mati, mungkin karena Anda belum ada keselamatan. Anda harus periksa status di spiritual hidup Anda. So, kita harus tidak takut tengah penganiayaan dan menarik kekuatan dari kelemahan
cobaan datang untuk kebuktikan kita. Tapi semua bukit memiliki pemenang. Tuhan Yesus memperingkatkan tentang kesengsaraan 10 hari yang kemungkinan besar merujuk pada periode pengganiaan hebat yang akan datang. Kami harus siap untuk waktu ini. Sebagai orang Kristen, kita tahu bahwa penganiayaan terhadap iman kita adalah konstan. Tetapi akan selalu ada saat-saat puncak ketika musuh-musuh iman akan bangkit dengan sekuat tenaga untuk mencoba menumuskan kita. Mari kita tetap mengetahui bahwa waktunya ini akan berlalu. Barang siapa melewati ujian setia sampai mati akan keluar sebagai pemenang dan akan menerima dari Tuhan Yesus mahkota kehidupan. So Tuhan dia siap pada semua orang, tetap dia setia satu mahkota. So Anda bisa melihat mungkin di dunia ini banyak orang menolak Anda karena Anda setia pada Tuhan. Mungkin di dunia ini keluargamu, teman-temanmu, mereka menolak Anda. Mereka lihat padamu dan mereka tertawa padamu karena Anda datang di gereja. Tapi jika orang di dunia dia membenci Anda, Tuhan dia akan menghormati Anda. Karena apa jenis orang menerima gunakan mahkota? Raja. Benar? So di sorga kami akan memerintah dengan Tuhan. Haleluya. Sangat-sangat kuat. Tuhan dia selalu menggagungkan semua orang dunia dibenci. Amin. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. So, Tuhan mau bicara dengan jemaat. Sekarang Tuhan dia coba berbicara denganmu selama pertemuan ini. Jika Anda perhatikan khotbah ini, Tuhan bisa menyelamatkan jiwamu. Tapi jika Anda menolak, apa yang dia bisa lakukan? Barang siapa, so tidak semua orang, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. So tidak semua orang, hanya barang siapa menang. Artinya semua orang tetap setia pada Tuhan sampai akhir. Mereka tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Bagi mereka yang menghadapi kematian setiap hari karena iman mereka, ada kenyamanan dan jaminan. Anda tidak akan menderita kerusakan kematian kedua. Apa kematian kedua ini? Yang pertama sudah kita ketahui, setiap hari di kuburan dunia ini, keluarga dan teman-teman mengucapkan selamat tinggal kepada seorang yang telah menderita kematian pertama saat tubuhnya turun ke bumi. Kematian fisiklah yang akan saya, Anda dan semua orang selamat dan hilang menderita. Namun, kematian kedua adalah kematian rohani yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus sendiri di akhir kitab Wahyu. Amin. Puji Tuhan. So, kami tahu
kami bisa mati physically, tapi jika kami setia dengan Tuhan, kami akan ada hidup yang kekal dengannya. Amin. Puji Tuhan. Ini sangat-sangat baik. Lalu Maut dan kerajaan Maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Amin. So ini sama ya. So kerusakan kematian kedua tidak akan terasa di tubuh tetapi di jiwa yang terhilang ketika dilemparkan ke dalam lautan api untuk selama-lamanya. Akan tetapi yang diselamatkan yang menang tidak akan tersentuh olehnya. Mereka ini akan diberkati dengan kehidupan kekal di hadirat Tuhan. Kepadanya setia melayani sampai kematian pertama. Amin. So, tetap Anda setia sampai akhir. Sekarang, saya mau berdoa. Mungkin Anda bicara pendeta. Saya periksa hidup saya sekarang. Saya já bisa melihat saya tidak setia pada Tuhan. Mungkin Anda menonton vídeo ini, mungkin Anda jauh dari Tuhan. Mungkin satu hari Anda di gereja, tapi karena Anda punya satu kekecewaan dengan orang lain, dengan pendeta, dengan apapun, dan Anda keluar pada Tuhan. Tuhan bicara padamu, kembali. Kami masih ada waktu, kembali. Besok bisa menjadi lalu. Ok? Kembali Tuhan. Então saya mau berbicara pada semua orang merasakan jauh dari Tuhan, dan semua orang mungkin tidak pendeta saya di gereja. Saya dihadapi banyak kesengsaraan karena keluarga saya mereka di agama lain, mungkin teman-teman saya mereka menolak saya karena saya tidak setia. Mungkin Anda dihadapi penganiayaan. Saya mau berdoa untuk Tuhan Yesus memperkuat hidup Anda. Amin. Spiritual hidup Anda. So, sekarang dimanapun Anda berada sekarang, buka hatimu pada Tuhan Yesus. Tuhan mau perbarui Anda. Ok? Tutup mata dan konsentrasi sekarang. Kami akan berdoa. Perbarui hidupku, Tuhan Yesus. Ku tak mau tetap sama. Perbarui hidupku, Tuhan Yesus. Beri aku hati yang baru. Semua yang ada dalam diriku perlu diubahkan Tuhanku. Semua yang ada dalam hatiku hilang tanpamu Tuhan. Perbarui hidupku, Tuhan Yesus. Ku tak mau tetap sama. Perbarui hidupku, Tuhan Yesus. Beri aku hati yang baru.
Semua yang ada dalam diriku perlu kubahkan Tuhanku. Semua yang ada dalam hatiku hilang tanpamu Tuhan. Semua yang ada dalam diriku perlu diubahkan Tuhanku. Semua yang ada dalam hatiku hilang tanpamu Tuhan. Hilang tanpamu Tuhan. Hilang tanpamu Tuhan. Ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa de namamu kami masuk di hadiratmu sekarang. Tuhan, saya mengerti ada dua jenis orang menonton khotbah ini sekarang. Ada orang mereka setia padamu Tuhan, tapi mereka menderita karena mereka menderita penganiayaan karena orang di dunia ini, keluarga mereka, teman-teman mereka menolaknya karena dia setia pada Tuhan. Dia tidak mau menolak engkau Tuhan, dia mau tetap setia. Tapi di saat ini dia menderita Tuhan. Oh Tuhan, saya minta di saat ini, semoga Roh Kudus-Mu memperkuat orang ini sekarang, dalam nama Yesus Kristus. Dan ada jenis orang lain Tuhan, mungkin mereka sebelum mereka setia pada Tuhan, tapi karena mereka menerima penganiayaan, mereka berhenti ikuti engkau Tuhan. Mereka kembali di dunia. Tapi sekarang Anda memberikan pada orang ini satu kesempatan untuk kembali pada hadirat-Mu. Oh Tuhan, saya berdoa, memperkuat orang ini. Semoga dua jenis orang ini mereka tinggal di dalam hadirat-Mu. Datanglah Roh Kudus, kami perlu engkau. Kami perlu keselamatan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Sekarang mencari Tuhan, apapun situasi, apapun kondisi, espírito kondisi Anda punya, Tuhan mau perkuat Anda sekarang. Berbicara dengannya sekarang. Mungkin Anda merasa jauh dari Tuhan. Mungkin Anda merasa Tuhan tidak mendengar suaramu. Mungkin Anda merasa sendirian. Tapi Tuhan dia dekatmu. Jika Anda buka hatimu padanya, dia akan memperkuat Anda. Berbicara dengan Tuhan sekarang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, datanglah di saat ini. Kami perlu kuasa-Mu. Kami perlu Roh Kudus-Mu. Kami perlu datang dekat-Mu dan menerima keselamatan-Mu. So datanglah Roh Kudus sekarang dan sentuhlah kami. Aleluia, aleluia, aleluia. Karena tanpa Engkau Tuhan, kami tidak ada sukacita. Kami tidak ada bahagia. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak ada solusi. Aleluia, 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 aleluia. Ya teman-teman, saya berbicara dengan Tuhan di saat ini.
Dia mau sentuhlah jiwamu. Dia mau memperkuat engkau sekarang. Berbicara dengan Tuhan. Haleluya, aleluya, 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 aleluya. Mencari dia dengan segenap hatimu sekarang. Haleluya, datanglah Roh Kudus. Datanglah Bapa di sorga. Dan sentuhlah kami Tuhan. Sentuhlah jemaatmu di saat ini. Haleluya, aleluya, aleluya. Karena tempat engkau kami tidak ada sukacita. Tempat engkau kami tidak ada bahagia. Oh Tuhan, inilah aku Tuhan. Penuh jiwa kami. Penuh jiwa kami. Dalam nama Yesus Kristus. Aleluia. Kau hadir di tempat ini. Dan ku sembahmu Tuhan. Ku sembahmu. Haleluya. Haleluya. Kau hadir di tempat ini. Ku sembahmu. Ku sembahmu. Kau hadir bekerja di sini. Ku sembahmu, ku sembahmu. Kau hadir di tempat ini. Ku sembahmu, ku sembahmu. Kau hadir bekerja di sini. Ku sembahmu, ku sembahmu. Engkau, kau jalan pembuat mujizat, pemegang janji, terang di dalam gelap. Tuhan, itulah dirimu. Engkau, kau jalan pembuat mujizat, pemegang janji, terang di dalam gelap. Tuhan, itulah dirimu. Kau hadir, sentuh setiap hati. Ku sembahmu, ku sembahmu. Kau hadir, pulihkan setiap hati. Ku sembahmu, ku sembahmu. Kau hadir, beri kehidupan. Ku sembahmu, ku sembahmu. Kau hadir, pulihkan setiap hati. Ku sembahmu, ku sembahmu. Engkau, kau jalan pembuat mujizat, pemegang janji, terang di dalam gelap. Tuhan, itulah dirimu. Engkau, kau jalan pembuat mujizat, pemegang janji, terang di dalam gelap. Tuhan, itulah dirimu. Itulah dirimu. Itulah dirimu. Itulah dirimu. Itulah dirimu. Walau sekarang ku tidak melihat, walau sekarang ku tak merasakan, Engkau Tuhan tak henti bekerja. Engkau Tuhan tak henti bekerja. Walau sekarang ku tidak melihat, walau sekarang ku tak merasakan, Engkau Tuhan tak henti bekerja. Engkau Tuhan tak henti bekerja. Walau sekarang ku tidak melihat, walau sekarang ku
tak merasakan. Engkau Tuhan tak henti bekerja, Engkau Tuhan tak henti bekerja. Walau sekarang ku tidak melihat, walau sekarang ku tak merasakan, Engkau Tuhan tak henti bekerja, Engkau Tuhan tak henti bekerja. Kau jalan pembuat mujizat, pemegang janji, terang di dalam gelap. Tuhan, itulah dirimu. Kau jalan pembuat mujizat, pemegang janji, terang di dalam gelap. Tuhan, itulah dirimu, itulah dirimu, itulah dirimu, itulah dirimu, itulah dirimu. Ya Tuhan, datanglah. Haleluya. Ya Roh Kudus dia dekatmu sekarang. Terimalah kuasa Tuhan di dalam jiwamu. Terimalah hadirat Tuhan di saat ini. Roh Kudus dia perbarui engkau. Terimalah Roh Kudus. Aleluia, aleluia, aleluia. Angkat tangan di sorga dan berbicara pada Tuhan. Tuhan, saya menyerah seluruh tanggamu. Terimalah jiwa saya Tuhan di tanganmu. Haleluia, aleluia, aleluia. Ya di saat ini terimalah baptis Roh Kudus sekarang. Terimalah baptis Roh Kudus. Dia sentuhlah jiwamu sekarang. Dia perbarui engkau sekarang. Dia berkatmu. Ya jika anda sakit dan Tuhan disembuhkan sakitmu, sakit di tubuhmu dan sakit dari jiwamu sekarang. Haleluia, aleluia, aleluia. Terima kasih Tuhan, karena engkau setia dan saya tahu engkau akan kembali dan kami akan menjadi siap untuk menerima engkau dalam nama Yesus Kristus. Karena kami tahu engkau akan kembali, tapi kami akan siap padamu dalam nama Yesus Kristus. Ya, dia akan kembali dan dia siap. Tuhan, terima kasih untuk pertemuan ini, untuk semua kami menerima ini. Berkatilah keluarga kami, semua keluarga kami juga menerima kesempatan untuk keselamatan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan akhir pertemuan ini, tapi kami yakin kuasa-Mu akan terus berkat kami. Dalam nama Yesus Kristus. Mari kita berdoa sekarang. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Anda sudah diberkati. Terima kasih untuk participar pertemuan kami. Minggu depan kami akan terus dengan pelajaran ini. Jangan lupa subscribe channel kami, SIOT Indonesia, di Facebook. Ikuti page kami di Facebook, SIOT Indonesia, dan bagikan video ini para teman-teman. Semoga setiap minggu ada banyak orang dengan kami di pelajaran kita. Okay, bye bye. God bless you. Have a wonderful week and a wonderful end of Sunday. Bye bye. God bless you.